Materi kita selanjutnya adalah mengenai aplikasi turunan. Mari kita mulai materi ini dengan memisalkan kita memiliki sebuah fungsi kuadrat yang terbuka ke atas, fungsi fx pada bidang kartesius, sumbu x dan sumbu y, terbuka ke atas. Nah, jika kita memiliki nilai sebuah titik c pada sumbu x, lalu kita substitusikan nilai tersebut kepada fungsi fx, kita akan menemukan sebuah titik pada fungsi fx yaitu fc. Karena fc itu berada di paling bawah, maka fc itu akan disebut sebagai nilai minimum pada fungsi tersebut. Sedangkan jika kita memiliki fungsi yang sebaliknya menghadap ke bawah, fungsi fx, lalu kita juga memiliki titik C, hasil substitusinya berada pada fx, yaitu fc. Fc di sini akan dikatakan sebagai nilai maksimum. Nah, kedua titik ini, kedua nilai ini disebut dengan nilai ekstrim. Jadi, nilai ekstrim itu adalah suatu nilai fc yang bisa menjadi suatu nilai maksimum atau nilai minimum. Nanti kita akan tentukan dia maksimum atau minimum. Oke, jadi nilai ekstrim adalah suatu nilai maksimum atau suatu nilai minimum pada suatu fungsi. Selanjutnya, nilai ekstrim itu secara teori dia bisa terjadi pada suatu fungsi pada 3 kemungkinan. Jadi nilai ekstrim itu memiliki 3 kemungkinan dia terjadi di mana. Yang pertama, dia terjadi pada titik ujung. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, dia terjadi pada turunan pertama dari titik C, lalu dibuat sama dengan 0. Nah, titik ini akan disebut sebagai titik stasioner. Lalu yang terakhir adalah titik singular. Jadi namanya singular berarti satu-satu titiknya, single. Titik singular ini akan ada jika turunan fungsinya tidak ada. Jadi berlawanan dengan yang nomor 2. Pada materi ini kita akan berfokus kepada fungsi-fungsi yang turunannya ada. Berarti yaitu pada yang 1 dan 2. Nah, jadi kalau kita menentukan nilai ekstrim, kita harus mengecek akan 3 titik ini. Lalu kita akan melihat apakah dia nilai maksimum atau nilai minimum. Sekaligus dengan materi ini nanti kita akan membahas yang namanya fungsi naik dan fungsi turun. Oke, mari kita ambil sebuah contoh soal, yaitu fx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada selang tertutup. Ini pernah dibahas ya, penulisan seperti ini pernah dibahas pada video pertama. Kalau saya menulis seperti ini artinya adalah x kurang atau sama dengan 2 dan lebih atau sama dengan minus 1/2. Oke, kita akan mengecek nilai ekstrim pada fungsi ini dengan ada titik ujung. Jadi titik ujungnya yaitu min 1/2 di sebelah kiri dan angka 2 di sebelah kanan. Jadi titik ujung yaitu min 1/2 dan
2. Selanjutnya kita mencari titik stasioner. Titik stasioner kita buat fungsinya pada turunan pertama. F aksen X itu turunan pertama dari fx, berarti kita peroleh minus 2 x pangkat 3 tambah 3 x pangkat 2, turunannya adalah 3 pindah ke depan, dikalikan minus 2 berarti minus 6 x, lalu pangkatnya dikurang 1, 3 kurang 1 jadi 2, ditambah 2 pindah di depan, dikali 3 berarti 6 x pangkat 1 ya, karena diturunkan pangkatnya dikurang 1. Menurut aturan titik stasioner itu adalah turunan pertama dibuat sama dengan 0. Jadi ini akan berakibat ini sama dengan 0. Selalu seperti itu. Kita lanjutkan. Minus 6x kuadrat saya tulis lagi supaya lebih jelas. Tambah 6x sama dengan 0. Lalu di sini kita lihat di sebelah kiri ada minus 6x, di sebelah kanan juga ada 6x, jadi kita faktorkan keluar minus 6x, nanti yang di dalam tersisa x ditambah 1, sehingga minus 6x sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan 0 atau x sama dengan min 1 ketika satunya itu dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini adalah nilai pada titik stasioner, yang kalau pada gambar tadi adalah nilai C. Jadi nilai C sekarang ada 4, yaitu min 1/2, lalu 0, lalu ada juga min 1. Oh, maaf, saya agak keliru di sini. Kalau kita keluarkan minus, nanti di sini jadi minus ya. Supaya minus 6x dikali min 1 nanti positif 6x. X kurang 1. Nanti x sama dengan 1. Ada 4 titik. Minus 1/2, 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum, karena menurut teori yang tadi nilai maksimum atau nilai minimum terletak pada kemungkinan ini. Titik singular tidak ada karena turunan pertamanya hanya diperoleh. Kalau di titik singular itu jika turunan pertamanya tidak ada. Karena ini bisa diturunkan, berarti kita hanya mengecek pada 4 titik ini. Oke, kita mau mengetes sekarang maksimum dan minimumnya. Kita ambil titik ujung. Jadi x-nya ada 4, min 1/2, lalu 0, lalu 1, dan 2. Nah, angka-angka ini kita substitusi ke fx. Kita coba, f-nya min 1/2, nanti akan diperoleh min 2 dikali min 1/2 pangkat 3, ditambah 3 dikali min 1/2 pangkat 2. Kita dapatkan ini min 2 dikali min 1/8 tambah 3 min 1/2 pangkat 2, yaitu positif 1/4. Min 2 kali 1/8 itu min 2 kali min 1/8 itu 2/8 diperkecil jadi 1/4. Lalu 3 dikali 1/4 yaitu 3/4. Kita dapat jawaban 1/4 tambah 3/4 itu 4/4, jadi 1. Jadi f min 1/2 nilainya 1. Lanjut kita pindah ke f0. F0 nanti kita peroleh, masukkan ke dalam rumus. Nanti setelah dimasukkan semuanya 0, nanti akan dapat 0 ya. Lalu f1 kita masukkan ke fx yang di atas, berarti jadi min 2 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2. Nanti diperoleh min 2 lalu ditambah 3. Jawabannya juga adalah 1.
Selanjutnya F2 titik ujungnya yaitu minus 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2. Di sebelah kiri kita dapat min 2 dikali 2 pangkat 3 8 ditambah 3 kali 4. Jadi nanti min 16 ditambah 12, nanti jawabannya min 4. Ini adalah nilai-nilai yang kita peroleh ketika kita mensubstitusikan titik ujung dan titik stasioner. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa nilai yang paling rendah pada persamaan ini yaitu nilai terendah adalah minus 4 dan nilai terbesar adalah 1. Ada 2. Jadi kita boleh simpulkan jawabannya nilai minimumnya adalah min 4 pada titik berapa? Pada titik kita bisa tulis koordinatnya 2, minus 4. Atau bisa juga disebut seperti ini. Nilai minimum min 4 diperoleh pada X sama dengan 2. Jadi kalau ditanya kapan, dijawab nilai X-nya. Kalau ditanya berapa nilai minimumnya, dijawab minus 4. Kalau ditanya berapa koordinatnya, dijawab 2, min 4. Ditanya kapan, jawab 2. Ditanya berapa nilai minimum, min 4. Ditanya di mana, Anda jawab koordinatnya, 2, min 4. Sedangkan nilai maksimum ada pada nilai 1, yaitu pada koordinat min 1/2, 1 dan pada koordinat 1,1. Oke, demikian untuk tahap kita membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu dua kemungkinan, yaitu pada titik ujung dan titik stasioner jika turunannya ada, dan memang kita akan fokus kepada yang turunannya ada.